Emangnya kamu tadi ngomong apaan sama ibu-ibu itu? Ada deh. Yang ngomong apa-apa kok. Nggak ngomong apa-apa, terus kenapa dia sampai ngomong-ngomong udah kayak mau punya anak lah apalah. Udah, ntar aja kita bahas ya. Sekarang kita balik. Ayo. Jangan kamu ngomong kita udah nikah ya? Enggak lah. Aneh aja. Ayo buruan ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan apa yang tadi udah disampaikan sama Boy, yang tadi udah buka acara dan dipimpin doa oleh Babe Karim. Sekarang gua di sini diminta untuk menjadi MC. Cocok. Oke, kembali gua sampaikan maksud dan tujuan berkumpulnya kita pada malam hari ini. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, bahwa malam ini adalah malam peresmian diangkatnya ketua klub motor anak jalanan. Sebagai ketua kita yaitu Boy Wirawan. Gue sebenarnya nggak enak nih ngomongnya, karena gue udah pernah jadi ketua klub. Gue bukan menolak permintaan kalian. Cuman sebaiknya mendingan jangan gue yang jadi ketua klub anak jalanan ini. Kan gue udah pernah jadi ketua di geng warrior. Dan mendingan kita kasih kesempatan buat yang lain aja. Misal kalau Mondi, Haikal, atau Dado bisa tuh. Ngapain lu pada ketawa? Tahu. Lu kenapa kok Dado jadi ketua klub anak jalanan? Ya elah Megan, kalau Dado jadi ketua ya jangan jadi pemimpin makanan baru bisa dia. Emang bener sih. Ya, kalau ya yang Megan yang ngomong, aku tetap like aja. Atau mungkin Tristan juga bisa jadi ketua. Sorry nih semuanya ya, gue interupsi sebentar. Sebelum kita ngelanjutin pemilihan ketua, gue pengen sedikit nyampein unek-unek gue nih. Mau ngomong apaan tuh orang? Jangan-jangan mau ngomongin masalah sama gua. Boleh, gue setuju. Di antara kalian kalau misalnya ada unek-unek, mendingan diomongin sekarang aja. Biar sama-sama enak. Jadi begini, jujur ya, gue ngerasa gue agak kecewa banget. Karena beberapa hari yang lalu gue ngerasa itu ada sedikit kesalahpahaman. Ada yang nyerang gue, dan yang nyerang gue itu adalah anggota klub anak jalanan, Haikal. Dan dia nyerang gue dengan alasan karena dia cemburu. Dan dia bilang gue ngedeketin Cindy. Tristan. Ini urusan kita berdua. Lu nggak usah bawa-bawa ke organisasi. Kalau lo mau, kita urusin di luar. Itu juga kalau lo berani. Itu jangan emosian kayak gitu dong. Tuh kan ini kan gara-gara kita. Kan kita yang ngasih ide untuk Cindy biar Haikal tuh cemburu. Iya udah sih, lo diem-diem aja, pura-pura aja nggak tahu, jangan ngomong kalau nggak nanti kita yang disalahin, oke? Oke. Kal, Tristan. Kita udah mati aja. Pasti akan menghadapi masalah. Tapi ada untungnya kalau kita masih hidup. Kita masih bisa menyelesaikan masalah itu. Dan gue mau dari antara kalian berdua selesain masalah itu sekarang juga. Dimanapun caranya. Oke, sekarang begini. Klub anak jalanan ini kan didominasi sama anak-anak warrior. Dan gue mau cuman ngeliat sedikit sportivitas dari kalian semua. Ya, jelas-jelas Haikal udah salah. Karena lu nyerang gue duluan. Dan gue cuma mau lu mendapat hukumannya. Udah itu aja. Sabar. Oke. Masalah itu cuman kalian berdua yang tahu. Sama Allah. Dan kita semua pengen tahu kronologisnya tuh gimana.
Oke, jujur aja. Gua nggak seneng dia deketin Cindy. Jelas-jelas Cindy tuh cewek gua. Apa itu sikap seorang teman? Hah? Pikir itu namanya kurang ajar, tau nggak? Lu jaga mulut lu ya. Jangan lu bilang gue kurang ajar. Dan asal lu tahu, gue berdua sama Cindy karena gue ada job yang sama. Kita main musik di kafe-kafe. Masalah buat lu. Gue udah gede. Gue tahu beda yang namanya kerja sama yang namanya suka. Lu suka sama Cindy kan? Lu tuh emang gak punya etika, tau gak? Gue udah lihat dari kemarin. Tingkah lo, sikap lo ke Cindy kayak gimana. Gue tahu. Lu tuh emang gak punya etika, tau gak? Lu punya niat gak bener kan? Ngaku lu. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Kalau lu gak percaya, lu tanya sama Cindy langsung. Apa gue pernah bilang deket sama dia? Hah? Apa gue pernah bilang cinta sama dia? Lu tanya sendiri. Duh, gue harus ngomong apa nih? Gue emang ngerasa sih kalau Tristan suka ngasih perhatian lebih. Dia suka bikin gue kegeeran. Ya ampun, gue takut banget Haikal marah sama gue kalau gue kasih tahu. Gimana, Sin? Enggak kok guys. Gue sama Tristan tuh pure cuma rekan kerja doang. Gue gak ada hubungan apa-apa sama Tristan. Tristan juga baik sama gue. Lo denger kan semuanya? Berarti lu yang emang arogan orangnya. Udah, Kal. Mendingan lu minta maaf. Kita tuh nggak boleh ngeduluin Allah. Apa yang kita lihat tuh belum tentu kebenarannya. Kenyataannya belum tentu begitu. Kita nggak boleh ngeyakini sesuatu yang belum pasti. Yang cuma masih tebak-tebakan doang. Yang cuma perasaan doang. Oke. Gue salah. Gue minta maaf. Emang lu pikir semuanya selesai dengan hanya permintaan maaf? Gue gak terima begitu aja. Yang jelas permintaan maaf itu gak cukup dengan apa yang udah lo lakuin ke gue. Gue mau lu dapat hukuman. That's it. Ya udah dah, gini aja deh. Kita ini kan satu klub. Gak usah lah pakai hukum-hukuman segala. Biarnya Haikal minta maaf, Tristan maafin. Selesai kan? Benar kata Babe. Gue pengennya lo berdua berdamai sekarang. Ayo Kal. Kal, ayo. Ayo. Lihat aja Haikal. Gue bakal hancurin lo. Dan juga kalian semua yang ada di sini. Dan gue bakal jadi duri dalam daging di klub ini. Ya sekitar 2 atau 3 nama lah. Oh, boleh. Tuh biar adil tuh. Jadi kita cewek-cewek siapin kertas aja buat pemilihan gimana? Yuk. Boy, kita bertiga anak serigala ngajuin Moni buat jadi ketuanya. Nggak usah Laki, kasih yang lain aja dulu kesempatan. Kita kayaknya nggak bakal sering nongkrong di jalan ini nih bro. Gimana? Kita usulin Tristan jadi ketua. Iya benar juga. Lagian juga sekarang Tristan udah jarang latihan motor cross bareng kita lagi. Bener juga tuh. Bener. Boy, gue calonin Tristan jadi ketua. Betul tuh. Iya betul Boy. Oke. Ada yang lain? Boy, gue masuk lu deh. Bibir plus ngusung bukan masung. Masung bibir lo. Ya maksud gue itu. Ya Boy, kalau dari Warrior kita ngajuin lo buat jadi ketua anak jalanan. Aduh, teman-teman sorry ya kalau gue sih kayaknya nggak usah deh. Mendingan kita kasih kesempatan buat yang lain aja jadi ketua. Kan gue udah pernah jadi ketua. Gimana kalau Haikal aja yang kita calonin jadi ketua? Masa ketua orang emosional sih? Tristan, seharusnya kita kasih kesempatan buat Haikal. Siapa tahu kalau Haikal jadi ketua, dia bisa belajar sabar dan bisa mengendalikan emosinya. Iya, gue setuju pilih Haikal daripada Ian. Siapa juga yang mau jadi ketua? Apalagi anggota yang jelek kayak lo. Gimana Kal? Lu bersedia? Udahlah Kal, terima aja.
Sebelum lo jadi pemimpin beneran nanti di kemudian hari. Coba aja mimpin kita dulu di sini. Ya, kalau teman-teman semua support saya sih, insya Allah saya siap deh. Oke, sekarang kita punya calon 3. Haikal, Tristan, Mondi. Dan sekarang mungkin kita langsung memilih aja kali ya. Oke, sekarang kita mulai memilih. Yang cewek-cewek bagiin kertas sama pulpen-pulpennya ya. Aduh, makasih ya, Meti. Babe? Nah, ini nggak 20.000, pulpen dong. Rai, pulpen, Rai. Oke, kita baca ya semuanya. Ya siap ya. Sama. Haikal. Mondi. Haikal. Tristan. Haikal. Haikal 10, Mondi 8, Tristan 6. Oke. Yang jadi ketua klub anak jalanan adalah Haikal. Haikal, sekarang siapa yang jadi wakil ketuanya? Mondi. Wah, mendingan lain aja, Kal. Yang belum pernah kedapatan posisi, biar kasih kesempatan dulu. Yang, ini gimana nih? Aku gak enak sama Abah, aku takut tuh Abah marah sama aku. Udah, kamu tenang aja, Yang. Lagian kan aku juga anggota di sini. Iya juga sih. Gimana, Mon? Ya udah deh, gue siap. Oke, sekarang kita tinggal pilih siapa yang mau jadi sekretarisnya. Boy, mendingan kita pilih dari cewek aja. Iya, anak cewek siapa ya? Nah, gimana kalau sekretaris itu kita pilih Reva aja? Wah, boleh. Tuh, Reva. Jangan. Mendingan jangan gue deh. Kan bentar lagi gue udah mau pindah. Kalau misalnya gue pindah, ntar gak ada yang ngurusin. Gimana kalau baon aja? Ya? Jangan. Aduh, Reva, ngasih ide Mbok yang masuk akal dikit gitu loh. Masa Boon jadi sekretaris, sekalian aja nyuruh Boon pakai rok mini. Ya udah kalau gitu kita tunjuk aja langsung ya. Ian, jadi sekretarisnya gimana? Ian lagi. Ada gajinya nggak nih, Be? Kan lumayan bisa buat beli bensin. Kalau menurut gue sih kayaknya cewek aja deh. Oh ya, siapa yang udah biasa jadi sekretaris? Ya udah, gue aja deh. Gue udah biasa kok jadi sekretaris. Nah, setuju. Oke, yuk. Hai. Kamu nggak makan? Atau mau aku ambilin sekalian aja? Nih aku mau nambah juga sih. Nggak usah. Ntar aja. Belum lapar soalnya.
Kamu ngapain sih ngatain aku terus kayak gitu? Mendingan gini aja deh, biar aku enak juga. Mendingan kamu makan, aku makan. Jadi kita sama-sama makan gitu. Soalnya kalau kamu liatin kan aku jadi nggak tenang makan nih, jadi malu. Kok malu sih? Hah? Emangnya kamu makannya kayak gimana? Kayak dado? Jadi penasaran nih, coba makan. Makannya sayur doang lagi, ya ampun. Udah habis tahu. Udah habis apaan? Itu banyak tuh. Aku udah ambil banyak. Kok aku jadi lapar ya ngeliat kamu makan ya? Katanya nggak lapar. Ya ngeliat kamu makan sambil senyum-senyum kayak gitu ya jadi lapar lah. Kok begitu? Mau ngapain? Mau ambil lah, satu. Nggak boleh ah. Nyemut-nyemut kayak gitu jelek tahu. Mendingan gini aja deh. Aku suapin biar tangan kamu juga nggak kotor. Soalnya kan ini kayak sop gitu. Buruan. Hit. Pakai kuahnya. Nih. Ini sedikit lagi. Yes! Rasain lo berdua. Dapet kan gue foto lo berdua. Gue yakin banget nyokap tirinya Reva pasti senang banget liat foto yang ini. Dan bokapnya Reva bakal makin kesel sama Boy sampai akhirnya udah deh bener-bener gak ngebolehin mereka berdua ketemu lagi. Yes! Rai, kamu nanti di Bandung jangan lama-lama ya. Kamu mesti ingat, di sini tuh ada yang nungguin kamu. Ya, tenang aja, Kemot. Aku gak akan pernah lupa itu. Kamu ingat loh, tugas kamu itu di Bandung untuk mulihin ingatannya Abah. Kamu bawa ke tempat-tempat yang bikin Abah tuh jadi ingat masa lalunya dia. Ke saudara-saudara kamu, ke tempat favoritnya Abah. Jangan malah nyasar nanti. Ntar kamu nyasar malah nyari AA lagi di sana, ujang-ujang di sana. Enggak dong, tenang aja, Kemot. Pokoknya cinta Neng Raya cuma buat Kemot deh. Jelek ah. Kamu gak pantas kalau manggilnya Kemot. Kemot itu udah panggilan sayang Abah buat aku. Jadi kangen deh kalau Abah manggil aku Kemot. Aku kira kamu gak suka dipanggil Kemot sama Abah. Yaudah kalau gitu, mulai sekarang aku panggil kamu Kemot ya. Jangan. Jelek tahu sampai semua teman-teman sekolah kamu tuh manggil aku Kemot. Udah keren-keren namanya Mondi jadi Kemot. Neneng. Doa aku pokoknya mudah-mudahan Abah cepet sembuh. Biar kamu bisa cepet balik ke Jakarta dan nemuin aku. Karena jujur, aku gak bisa lama-lama ninggalin kamu yang. Aku juga. Ya kamu doain aja ya. Amin, pasti aku doain. Udah mau ngebahas itu. Lihat anak-anak udah pada makan. Ntar kita kehabisan. Yuk. Yuk. Hai. Kok kamu nggak makan? Mau aku ambilin? Nggak usah. Oh iya. Selamat ya. Kamu udah jadi ketua dari anak jalanan motor club. Aku bangga banget loh sama kamu. Biasa aja kok. Oh ya, aku kesana dulu ya. Mau nyamperin teman-teman. Cindy, Haikal. Gue yakin, nggak lama lagi lo berdua bakalan putus. Siapa sih perempuan yang nggak pernah gue dapetin? Ah, parah nih. Kecot. Tuh kan, gue bilang juga apa kan? Orang buta tuh juga tahu men. Lu lihat, di sini kebanyakan anak warrior. Gimana sih Mondi mau menang? Pokoknya ini nggak adil men, not fair. Iya juga sih Cin. Gue juga berharapnya Mondi jadi ketua ya. Tapi apa daya kita cuma bertiga. Sedangkan mereka. Gue setuju kalau Boy jadi ketua. Tapi kalau Haikal, siapa dia? Seharusnya Boy jadi ketua dan Mondi jadi wakilnya.
Boy itu udah jelas-jelas nggak jadi ketua. Harusnya Mondi jadi ketua. Men, gue ngerasa kita ini tuh cuma anak bawang, tau gak sih? Itu tuh sama aja anak warrior yang ganti nama jadi anak jalanan. Kalau gue sih, ya gue lebih suka Mondi yang jadi ketua. Bentar-bentar deh. Lu emang nggak tertarik gitu buat jadi ketua? Lu kan kalah dalam pemilihan ini. Kan udah gue bilang, kita ini cuma anak bawang, men. Posisi kita pun sama. Lagian Haikal siapa sih? Dia cuma anak kemarin sore, nggak bisa apa-apa. Setahu gue ya, Haikal tuh emang jago berantem. Tapi di sirkuit, dia jauh di bawah Boy. Nah, kita ini kan anak motor. Harusnya jadi ketua yang jago naik motor dong. Terus gimana sama Mondi? Ya kalau Mondi ya jelas dia pembalap, walau bukan pembalap resmi. Tapi namanya juga cukup terkenal kok di kalangan drag race. Tahu Mondi kan? Ya. Dan menurut gue emang Mondi harus jadi ketua. Bukan Haikal. Bahkan bukan gue juga, men. Sekarang langsung gue kirim aja fotonya. Biar tau rasa. Mama Reva. San. Angel dilawan. Ganteng-ganteng dia kok mau ya gantiin ban mobil saya. Padahal kita kan nggak kenal. Dia memang orang kayak gitu, Bu. Dia itu pacar kamu ya? Bukan sih, Bu. Seorang tua kita belum ngerestuin. Aduh, kok bisa sih? Padahal kalian itu cocok loh. Ibu bisa aja. Bu, kayaknya udah selesai tuh. Samperin aja yuk. Bu, udah selesai, Bu. Makasih banget ya. Tunggu sebentar. Bu, nggak usah, Bu. Saya ikhlas bantuin Ibu kok. Udah kalau gitu Ibu naik mobil aja, langsung pulang soalnya kan udah malam, Bu. Iya, Bu. Terus juga kalau misalnya besok-besok Ibu mau keluar malam, mendingan Ibu ajak saudara atau teman. Apalagi kita perempuan, Bu. Aduh, kalian tuh baik banget sih. Iya udah, saya doain ya. Biar kalian cepet dapet restu dari orang tua kalian. Sampai punya anak dan cucu. Ya udah, kalau gitu saya pulang duluan ya. Oh iya. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Hati-hati ya, Bu. Iya. Emangnya kamu tadi ngomong apaan sama ibu-ibu itu? Ada deh. Yang ngomong apa-apa kok. Nggak ngomong apa-apa, terus kenapa dia sampai ngomong-ngomong udah kayak mau punya anak lah, apalah. Udah, ntar aja kita bahas ya. Sekarang kita balik. Ayo. Jangan kamu ngomong kita udah nikah ya? Enggak lah. Anehnya aja. Ayo buruan ah. Oke. Nih, Boy. Boy, kamu tahu nggak? Sebenarnya tadi tuh aku bisa pergi ke warungnya Babe. Karena aku bilang sama papi aku kalau ini mungkin acara terakhir aku sama teman-teman. Sama kamu juga. Aku bilang sama papi mungkin ini kesempatan terakhir aku bisa ketemu sama kalian semua. Dan akhirnya papiku ngizinin. Tapi kayaknya istri mudanya papi tuh nggak suka deh aku pergi. Dia pasti akan tetap ngomporin papi buat marah sama aku. Rev, kamu yang sabar ya. Boy, ini berarti
ini hari terakhir kita ketemu. Lu gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa sih mikirnya kayak gitu? Emang bener kan hari terakhir ketemu. Gak ada seorang pun yang tahu hari esok tuh kayak gimana. Itu rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Jadi kamu jangan mikir kayak gitu ya. Ya udah. Kalau gitu aku pulang ya. Kamu hati-hati. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini ya.